Salam sehat selalu dalam kasih dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kali ini saya akan melanjutkan sharing firman Tuhan yang saya ambil dari Mazmur 138. Kali ini saya akan sampaikan ayat yang ke-6 dari Mazmur 138. Saya akan bacakan demikian bagi kita semua. Tuhan itu tinggi, namun ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Sekali lagi, Tuhan itu tinggi, namun ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau kita membaca ayat ini atau setelah kita membaca ayat ini, kita melihat ada dua hal yang berbeda atau dua hal yang bertolak belakang dalam ayat ini, atau dua keadaan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Tadi dikatakan dalam ayat yang ke-6 bagian A, Tuhan itu tinggi namun ia melihat orang yang hina. Keadaan yang pertama itu adalah ada orang yang hina. Kemudian yang kedua, ada orang yang sombong. Nah, kita akan lihat hal yang pertama ini. Tadi dikatakan Tuhan itu tinggi namun ia melihat orang yang hina. Kata hina ini bisa berbicara tentang orang yang dijadikan hina, atau orang yang dijadikan terhina, atau orang yang dipandang rendah atau direndahkan. Nah, kalau kita melihat atau mengacu kepada latar belakang ayat ini, kita tahu bahwa ketika itu Daud baru saja dilantik menjadi raja, dan ketika orang Filistin tahu bahwa Daud baru dilantik jadi raja, mereka atau orang Filistin berupaya untuk menjatuhkan kedudukan Daud sebagai raja dengan cara mereka ingin berperang dengan Daud beserta tentaranya tentunya pada saat itu. Tetapi kita tahu pada akhirnya peperangan atau pertempuran itu dimenangkan oleh Daud beserta para pengikutnya atau tentara-tentara yang bersama dengan dia. Nah, tetapi kalau kita melihat dalam terjemahan lain, kata hina ini itu memakai kata kerendahan hati atau orang yang rendah hati. Kalau dalam bahasa Ibrani-nya pakai kata saphal. Saphal itu di dalamnya terkandung arti humble atau rendah hati. Nah, jadi kalau misalnya kita pakai terjemahan tersebut, kita masukkan ke dalam ayat ini, maka ayat ini akan berbunyi demikian. Tuhan itu tinggi, namun ia melihat orang yang rendah hati. Sepertinya antara Tuhan dengan orang yang rendah hati itu berjarak. Dikatakan tadi, Tuhan itu tinggi. Memang benar, Tuhan itu berada di tempat yang maha tinggi. Tetapi dikatakan dia melihat orang yang rendah hati. Sepertinya ada jarak, tetapi sesungguhnya tidak berjarak. Karena dalam ayat lain dikatakan bahwa Tuhan itu dekat dengan orang yang rendah hati. Yang artinya Tuhan itu, jarak antara Tuhan dengan orang yang rendah hati itu tidak berjarak atau karena dekat. Tuhan itu dekat dengan orang yang rendah hati. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada banyak hal yang menjadi alasan atau ada banyak hal yang membuat orang menjadi rendah hati. Khususnya kita sebagai orang percaya umat tebusan Tuhan, ada banyak hal yang kita bisa jadikan alasan untuk kita menjadi orang yang terus belajar dan terus belajar untuk rendah hati. Nah, salah satunya adalah orang atau kita, alasan kita menjadi rendah hati itu adalah karena kita merasa dan kita menyadari bahwa segala sesuatu yang ada pada kita,
segala sesuatu yang kita raih, segala sesuatu yang kita peroleh, segala sesuatu yang kita dapatkan, itu kita raih bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena ada Tuhan yang berkarya dalam kehidupan kita. Dan segala sesuatu yang ada pada kita tersebut itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Nah, hal itu yang membuat kita tentunya menjadi orang yang rendah hati di hadapan Tuhan, karena kita menyadari bahwa dari Dia segala sesuatu yang ada pada kita itu dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dialah kemuliaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus adalah teladan. Ketika kita berbicara tentang kerendahan hati, Tuhan Yesus adalah teladan kita. Dan bahkan Yesus pernah katakan dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-29, ada dalam ayat tersebut kalimat yang berbunyi demikian, "Belajarlah padaku karena aku rendah hati." Tuhan Yesus mau supaya kita belajar sebagai orang-orang percaya, mau belajar pada Dia karena Dia lemah lembut dan rendah hati. Dan Dia adalah teladan kita dalam hal kerendahan hati. Ada banyak ayat yang mendukung tentang kerendahan hatinya Tuhan. Bagaimana Dia yang punya kemuliaan di surga, Dia meninggalkan itu semua dengan cara mengosongkan dirinya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itulah hal yang pertama atau keadaan yang pertama yang kita lihat dalam Mazmur 138 ayat yang ke-6 ini. Kemudian hal yang kedua dikatakan tadi, dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Nah, sepertinya dekat, tetapi pada hakikatnya atau pada kenyataannya jauh. Kata mengenal di sini sepertinya menunjukkan kedekatan antara yang mengenal dengan yang dikenal. Dalam hal ini antara Tuhan dengan orang yang sombong. Tetapi kita tahu persis bahwa Tuhan itu sangat menentang orang yang sombong. Tuhan tidak suka dengan orang yang sombong. Kalau Tuhan tidak suka dengan orang yang sombong, bagaimana mungkin Tuhan dekat dengan orang sombong? Nah, sekali lagi, sepertinya dekat, tetapi sesungguhnya tidak dekat. Dikatakan tadi, dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Demikian juga dengan orang yang sombong, ada banyak hal yang membuat orang menjadi sombong. Di antaranya adalah karena mereka atau karena orang tersebut merasa bahwa dia punya kemampuan, punya kekuatan, punya kehebatan untuk melakukan apa saja. Dia merasa bahwa dengan kekuatan dan dengan kemampuannya dia bisa melakukan banyak hal. Orang yang sombong ini memiliki kecenderungan mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan kekuatannya sendiri. Padahal firman Tuhan katakan, celakalah, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Kemudian kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sombong ini berarti menghargai diri secara berlebihan. Jadi kalau ada orang yang menghargai dirinya sendiri secara berlebihan, aku ini begini, aku bisa ini, bisa itu, orang tersebut perlu hati-hati, perlu waspada, jangan sampai menjadi sombong. Karena salah satu ciri dari orang sombong menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang menghargai diri sendiri secara berlebihan. Nah, kesombongan itu merupakan sifat dasar manusia setelah manusia jatuh dalam dosa.
selama manusia tersebut hidup dalam dosa, tidak atau belum mengalami penebusan oleh karya Kristus di atas kayu salib, maka kecenderungan untuk hidup sombong itu ada dalam kehidupan manusia tersebut. Tetapi kita patut bersyukur karena kita semua sudah ditebus oleh darah Kristus, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang baru, manusia-manusia yang baru, yang diciptakan di dalam Kristus Yesus, sehingga sifat dasar sombong itu telah kita tinggalkan. Karena apa? Kita mau belajar meneladani Yesus yang adalah lemah lembut dan rendah hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara kesombongan atau berbicara orang yang sombong, kita kenal Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew ini adalah Perdana Menteri Singapura yang pertama. Dia katakan demikian, orang yang sombong itu seperti orang yang berdiri di atas gunung, kemudian dari atas dia memandang ke bawah, melihat orang lain itu kecil. Tetapi dia tidak sadar bahwa orang juga memandang dia kecil. Itu kata Lee Kuan Yew, Perdana Menteri Singapura yang pertama. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, dijauhkan Tuhan kiranya dari kita sifat sombong, karena kita tahu bahwa Tuhan itu menentang orang-orang yang sombong atau orang yang congkak. Yakobus 4 ayat 16, di sana ada kalimat yang berkata, Allah menentang orang yang congkak. Congkak itu merupakan padanan dari sombong. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kiranya Tuhan mendapati kita sebagai anak-anaknya, sebagai umat tebusannya yang hidup dalam kerendahan hati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.